Mahajana. Di edisi Mahajana kali ini, kami mendapat kesempatan untuk melihat aktivitas komunitas yang menyatukan hobi dalam kreativitasnya menjadi satu. Ya, komunitas ini adalah komunitas Samsmart yang berada di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Halo pemirsa ITV, sekarang saya udah nyampe di lokasi komunitas Samsmart. Yuk ikutin Yoli. Halo Kak Sam. Halo, selamat datang. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana? Alhamdulillah sehat. Pemirsa ITV, sekarang Yoli udah berada di basecamp komunitas Samsmart Rumah Kreatif. Nah, ini adalah Kak Semi. Jadi Kak Semi ini adalah ketua dari komunitas Samsmart. Kak Sam, lihat-lihat ke dalam yuk. Oke, ayo silakan. Kak Sam, ini jadi adalah salah satu hasil karya dari komunitas Samsmart ya Kak? Kebetulan ini karya saya sendiri. Ini karya Kak? Iya. Tiga-tiganya? Iya. Termasuk ini ada banyak piagam dan piala beserta ini. Ini hasil dari karya komunitas Samsmart juga Kak? Kalau ini tapi lebih dominan ke saya punya sih. Nah, kalau yang punya teman-teman ada di rumahnya masing-masing dong. Itu teman-teman lagi pada ngapain sih Kak? Lagi pada gambar bareng. Boleh? Mau dong? Oke, Ayo. kita Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyalurkan kreativitas melalui imajinasi dan juga ide positif. Salah satunya melalui hobi melukis. Beberapa orang memilih seni rupa sebagai hobi seperti melukis dan menggambar. Kegiatan ini dipercaya dapat menenangkan pikiran dan cocok untuk mengekspresikan diri. Samsidar atau yang kerap disapa Kak Semi, wanita berusia 26 tahun ini salah satunya. Kesenangannya dalam melukis telah mengantarkan ia mengikuti kejuaraan hingga tingkat nasional. Tak sampai di situ, ilmu yang Semi miliki juga ia tularkan kepada orang-orang sekitar. Bersama teman-teman yang memiliki hobi yang sama, mereka mendirikan komunitas Samsmart. Kak Sam, ini teman-teman lagi pada ngapain sih? bisa dilihat lagi pada gambar. Ini biasanya kegiatan rutin tiap minggu. Cuman karena pandemi kemarin kita sempat off dulu bentar, sekarang baru kita aktif lagi. Gitu. Ini ada macam-macam nih Kak. Boleh dilihat kok. Kak, ini kalau Yoli lihat kan ada yang pakai krayon gitu kan. Lalu ini tuh karena pada saat SD ya kan ini lazim banget. Tapi yang Yoli nggak tahu nih, ini pakai krayon juga atau pakai apa nih Kak? Ya ini krayon juga. Jadi krayon tuh ada banyak jenisnya. Mungkin anak-anak tahunya krayon yang tipe-tipe yang biasanya sering dipakai. Nah ini yang lumayan bagus. Jadi bisa dibuat kayak ikan air jadinya kan. Terus ini ada kaligrafi juga ya? Iya betul sekali. Kalau di Samsmart itu ada berapa teknik karya seni sih? Kalau teknik banyak sih, maksudnya dari setiap orang itu punya genre karyanya masing-masing. Oh, jadi semua orang itu Iya. beda-beda ya Kak, Betul. setiap orang? Ada yang bisa kaligrafi, ada yang bisa hand lettering, ada yang bisa sketsa wajah, ada yang bisa karikatur, bahkan ada yang digital. Nih, contohnya lagi yang digital. Kalau yang digital nggak perlu berwarna ya Iya. tangannya, jadi bersih. Bisa dibawa kemana-mana. Gitu deh. Kak Semi kan Yuli udah lihat-lihat nih teman-teman pada melukis, ada yang kaligrafi, ada yang pakai cat air, dan ada juga yang pakai krayon gitu. Jadi sebenarnya komunitas Samsmart itu apa sih Kak? Ayo dijawab guys. Jadi komunitas Samsmart itu dari katanya belakangnya ada Smart gitu Iya, ya? ada smart dan art. Itu arti katanya ya, berarti ya. Lebih ke ini sih, kecerdasan dan kreativitasan itu dapat berdampingan gitu. Itu filosofinya sih. Dia berbentuk apa? Ya ini berbentuk sebuah perkumpulan yang di dalamnya ada orang-orang yang suka seni rupa dan kaligrafi. Gitu. Kalau Kakak bisa ceritain gini, cerita awal terbentuknya komunitas Samsmart itu gimana ceritanya? Jadi awal mulanya kan ini karena pribadi ya awalnya. Jadi emang Kakak tuh suka banget sama seni apa gimana sih? Ya emang hobi dari kecil. Emang hobi dari kecil melukis? Betul, cuman waktu kita zaman SD dulu kan alat-alat masih terbatas, benar. juga masih terbatas. Terus saya sadarnya itu pas kuliah. Di kuliah saya belajar sketsa wajah, kemudian saya jual juga karyanya sampai keluar juga.
Dan 2020 itu baru kepikiran nih, kan kita punya teman-teman banyak yang bisa seni, kenapa nggak kita bikin aja komunitas biar kita bisa gambar-gambar bareng gitu. Dan akhirnya saya catin satu-satu, kita buat komunitas yuk gini, dan mereka setuju, makanya terbentuklah itu gitu. Terbentuklah komunitas Sam Smart. Ini teman-teman tuh rata-rata dari mana aja Kak? Mayoritasnya mahasiswa, ada yang dari Batam, dari Tanjung Pinang, ada yang dari Karimun, ada juga yang dari Afghanistan. Ada dari tingkatan SD, SMP, SMA seperti itu ada? Ada. Kita random sih, dari anak SMP ada, SMA, kuliah, yang ibu-ibu juga ada. Ada ibu-ibu juga? Ada, tapi jiwanya milenial. Jiwanya milenial, karena nggak semua ibu-ibu itu jiwanya ya seumuran lah ya. Dan kebetulan beliau itu juga guru pengajar Seni budaya. Iya, seni rupa sih, kayak kelas krayon gitu, punya private sendiri. Kalau untuk sekarang, komunitas Sam Smart punya berapa anggota? Kalau kita totalin kurang lebih 25-an lah. 25-an. Ini kan base campnya komunitas Sam Smart ini seperti rumah gitu kan Kak. Ini rumah Kakak sendiri atau gimana? Ini saya memang kebetulan tinggal di sini. Rumah kita ngontrak masih. Ya kita jadikan memang base campnya buat usaha sama komunitas. Jadi biasanya nanti kita mau aktifin lagi nih tiap minggunya kita supaya rutin gambar di sini lagi gitu. Dan kita terbuka untuk umum. Kalau sebelum pandemi, kegiatan komunitas Sam Smart apa aja sih? Kalau dulu kita pernah gambar bareng-bareng masyarakat Tanjung Pinang di Laman Bunda pernah juga. Terus di Tugu Sirih ya. Nah di situ kita pernah. Terus kita pernah buat lomba juga, pernah buat pameran acara MTQ juga. Lumayan lah Kak. Lumayan seru, suka sih. Yoli ngeliat lukisan ini nih yang paling depan, hadap-hadapan sama Yoli. Ini lukisan Kakak? Iya. Ada filosofi nggak di balik lukisan ini? Kayaknya ada ya, karena pakai masker di matanya. Bisa Kakak ceritain dikit nggak sih? Ini jadi terpikirkan waktu saat pandemi. Saya berpikir kan kita udah riuh banget nih di Indonesia. Udah kayaknya segala macam kebijakan udah diberlakukan sama pemerintah dan masyarakat ada yang mengikuti, ada yang melawan juga. Jadi kesimpulan di sini penggunaan masker tuh udah berpindah, udah menjadi alih fungsi. Ketika mereka udah nggak sanggup berbicara, mereka memilih diam dan menutup mata aja daripada salah-salah ngomong, membuat berita makin macam-macam. Jadi gitu ceritanya. Jadi masker itu bukan lagi untuk menutupi mulut mereka, tapi menutup mata, menutup mulut juga. Jadi biar dah telinga mendengar gitu, nggak usah banyak komentar. Hasil-hasil karya yang kayak Kakak lukis atau teman-teman juga lukis, itu dikomersilkan atau hanya jadi pajangan Kak? Kita ada beberapa tahapan tuh. Beberapa kita udah komersilkan. Jadi nanti dari Sensmart Community kita ada namanya tim lagi, itu namanya Sensmart Gift. Dan di situ karya-karya yang kita jual dalam bentuk hampers. Ada sketsa wajah, ini yang bestseller ya. Sketsa wajah, hand lettering, terus ada siluet kayu juga, ada kaligrafi juga, art icon juga ada. Kayak gitu. Jadi memang di komunitas Sam Smart itu nggak semuanya bakatnya dilukis menggunakan krayon, tapi ada yang pakai watercoloring dan macam-macam. Itu rata-rata temen-temen pada gabung di sini taunya dari mana Kak? Atau emang teman-teman Kakak? Awalnya bahkan ada yang belum pernah ketemu, cuman kenalan lewat chat udah berasa dekat gitu kan. Bentuk komunitas setelah ketemu ya udah makin dekat. Kayaknya awal-awal nanti mungkin bisa ditanya sama mereka kan awalnya taunya dari mana gitu. Tapi rata-rata dari Instagram. Berarti emang Sam Smart ini aktif juga ya di sosial media dan lain-lain. Betul sekali. Selain Semi, kami juga berbincang bersama Ina, yang turut berpartisipasi di komunitas Sam Smart sejak 1 tahun yang lalu. Di komunitas ini, Ina menyalurkan semua kreativitasnya melalui pensil krayon dan sebuah kertas. Dari media yang sederhana ini, Ina berhasil menciptakan berbagai karya yang luar biasa. Ina juga baru-baru ini mengikuti kejuaraan lomba kaligrafi tingkat nasional yang diadakan di kota Sumatera Barat. Halo. Namanya siapa? Ina kelas berapa nah? Ini kuliah semester 3 Kak. Oh, udah kuliah semester 3. Udah ikut melukis dari sejak kapan? Dari SMP. Cuma kalau bergabung di sininya
sampai setahun. Oh, setahun. Dia termasuk salah satu founder juga. Salah satu Iya. pembangun komunitas Sensmart. Betul. Nah, menurut Ina sebagai seseorang yang menyukai lukisan, apa sih keistimewaan lukisan, Nah? Wow. Istimewanya kita bisa menuangkan pikiran kita ke dalam lukisan. Jadi kayak lukisan itu bisa berarti gitu buat kita, kayak apa yang kita pikirin kita bisa tuangin ke dalam lukisan itu. Ada filosofinya semuanya, ada arti. Iya, pasti ada artinya apa yang kita buat. Ina udah pernah ikut lomba atau semacam udah Sampai nasional kan? udah sampai nasional. Lomba kemana aja, Nah, kalau boleh tahu? Terakhir ke Sumatera Barat, Padang. Itu kelas berapa? Baru-baru ini 2020, Baru-baru ini. 20 akhir. Kalau gambaran atau lukisan yang Ina paling berbekas gitu Ina gambar, itu lukisan yang mana? Mungkin ada di situ. Padang. Itu rumah Padang Ina yang bikin? Iya, itu dia juga dia. Mau ngeliat dong, Nah, pas Ina lomba di Padang, Ina ngelukis apa? Ada lukisan tentang air juga sih, sejenis kayak gini, cuma lebih menuju ke konsep yang ditentuin sama ayat yang itu. Kalau Ina di Kaligrafi kontemporer, Oh, dia di kaligrafi khususnya kontemporer. kontemporer gitu. Oke, terima kasih, Ina. Ada banyak teknik dan metode yang digunakan di dalam seni rupa, seperti watercoloring atau cat air, pensil warna, pensil krayon, dan bahkan memanfaatkan teknologi masa kini dalam melukis. Setelah melihat aktivitas tersebut, saya merasa bahwa saya harus ikut mencoba melukis. Metode watercoloring menjadi pilihannya. Halus sapuan kertas membuat saya jatuh hati dan tak akan melewatkan kesempatan ini. Bersama Kak Hasanah, saya akan menghasilkan karya pertama saya. Halo, ini lagi ngapain sih? Ini lagi gambar lukisan pemandangan, Kak. Di sini kita pakai watercolor atau cat air untuk medianya. Untuk cat air sendiri nih, dia kertasnya tuh ada kertas khusus, Kak. Kertas khusus berarti kalau misalnya watercoloring sama krayon itu menggunakan Beda media. beda media. Iya. Jadi kayak untuk sketsa wajah itu biasa kan pakai kertasnya itu sketchbook. Kalau untuk watercolor sendiri dia pakai watercolor paper. Jadi emang kertas khusus untuk cat air karena ketebalan dari kertasnya pun beda dan penyerapan kertasnya beda. Lebih mudah menggunakan watercoloring atau pakai krayon? Sebenarnya itu tergantung orangnya masing-masing ya, Kak. Mungkin kalau saya sendiri karena emang belum terlalu mempelajari krayon dan dari SMA juga belajarnya lebih ke watercolor, jadi ya menurut saya lebih mudah menggunakan watercolor. Kenapa bergabung bersama komunitas Sensmart? Kenapa? Sebenarnya saya ini dari Batam, Oh, dari Batam, jauh banget. cuman kuliah di sini. Nah, selama di Batam itu belum menemukan komunitas. Jadi pengen gabung sama komunitas yang supaya bisa ngembangin bakat juga. Namun belum ada tuh. Akhirnya kenal lah sama Kak Sam. Kak Sam ini. Kenalnya juga dari awalnya karena ikut ada MTQ dulunya di tahun 2020. Ada ya 2020 ada MTQ. Nah, saya dikenalin sama beliau. Beliau juga yang ngajarin saya untuk lomba kaligrafi itu. Waktu itu hampir sama kayak Ina, Kak Ina itu kaligrafi satu tempat ya? Iya. Oh, Belawan mereka. tapi di sini jadi temen ya. Iya. Nah, di situ baru di setelah lomba itulah dicek sama Kak Sam, diajakin kita mau bikin komunitas nih, mau gabung apa enggak gitu. Baru coba-coba. Kenapa milih melukis menggunakan watercolor? Emang dari awal pertama kali mencoba melukis pakai media yang ini atau gimana, Kak? Waktu masih kan mulai suka ngegambar itu dari TK sebenarnya dari tapi dulu masih pakai pensil warna kayak anak-anak zaman kecil zaman dulu pakai pensil warna. Terus mulai ke watercolor ini SMA, setelah lulus SMA. Jadi itu salah satu hasilnya, banyak banget. Karena waktu itu juga lagi hits watercolor. Dia teksturnya tuh beda sama akrilik. Kalau akrilik kan kita berat nih.
harus bawa wadahnya yang lebih besar, terus lebih banyak menggunakan air. Nah kalau watercolor lebih terkesan simpel, jadi kita bisa bawa kemana-mana gitu. Jadi kalau menggambar itu ada tren-tren dan musim-musimnya juga Kak. Betul. Kalau lagi musim watercolor berarti pakai Ya. watercolor, krayon. Kan lagi hits ini sekarang watercolor gitu. Emang lebih penggunaan lebih mudah sama lebih simpel ya, hasilnya dibawa kemana-mana. Udah pernah ikut lomba di mana aja? Kalau untuk watercolor sendiri sih belum ada untuk lombanya. Cuman hasil Paling- karyanya dijual. Hasil karya dijual. Hasil karya dia udah komersil. Udah dikomersilkan. Oh, berarti emang ada yang sudah dikomersilkan dan ada juga yang Ada yang belum. dipamerkan saja, ada yang sudah dijual, ada yang dilombakan. Kayaknya semua di sini lengkap ya Has. Gitu deh. Oke deh Kak, aku mau mencoba menggambar, ikut melukis. Kira-kira mau pakai metode yang mana nih Kak? Yang paling mudah untuk pemula? Watercolor aja kali ya. Watercolor bisa. Watercolor aja deh, langsung ke kertas watercolor paper. Nanti langsung sama Kasan aja karena dia spesialisnya kayak gini nih. Ini lettering, bagus banget. Kalau mau buat Jadi nanti kita coba bikinnya kayak gini boleh. Nanti di sini kita kasih Nama kakak. kita buat nama kakak. iya kan. Pemirsa YTV, puas ngobrol bareng Kak Hasanah dan Kak Semi, Yoli bakal mencoba untuk ikut melukis. Nah, Yoli bakal ngebuat kayak gini nih. Kalian pasti penasaran kan gimana hasil karya tangan Yoli? Nah, ikutin Yoli. Jadi ini mulainya gimana nih Kak, pertama kali? Ternyata memainkan kuas di atas kertas kanvas tak semudah yang saya kira. Kesabaran menjadi kunci utama dalam kegiatan ini. Hasil karya pertama saya cukup memuaskan. Dengan konsep flora dan fauna, saya menggambar sebuah bunga cantik bersama sebuah ikan. Dan tak lupa pula untuk memperindahnya saya menambahkan nama saya sendiri. Pemirsa YTV, setelah 10 menit mencoba melukis, dan ini adalah hasil karya pertama watercoloring saya. Dan ini versi kakaknya, punya saya cantik, ada ikan cupang di dalamnya. Kak Semi, Yuli udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan Yuli juga udah mencoba melukis. Ya. Kak Sam, ternyata kan melukis itu ada kesulitan juga. Betul. Tapi bagi Kak Sam, apa sih arti sebuah lukisan? Arti sebuah lukisan ya kurang lebih sih kayak anak-anak yang lain, kita bisa menuangkan segala kreativitas, ide kita, dan yang paling penting tuh bisa bikin mood kita tuh jadi Mood baik. booster gitu ya Kalau Kak? kadang-kadang lagi kesel tuh kayaknya lihat lukisan tuh langsung adem. Makanya kayak dinding rumah tuh saya dimanapun kontrak atau apapun pasti dindingnya pasti ada saya lukis. Jadi ketika kesel lihat lukisan tuh, apalagi karya sendiri, langsung adem sendiri. Kayak rehabilitasi ya jadinya ya. Rehab sih. Kak, apa sih tujuan utama kakak saat membangun komunitas Sam Smart? Jadi tujuan kita itu untuk memenuhi moto kita sendiri, yaitu belajar untuk mengajar, berkarya untuk menghasilkan. Jadi setelah kita belajar, kita mengajarkan lagi kepada orang lain. Jadi ilmunya tuh nggak sepakat di kita aja, biar ngalir terus, melahirkan generasi selanjutnya. Terus berkarya untuk menghasilkan, supaya karya yang kita buat itu minimal menghasilkan lah, entah untuk pameran atau untuk dijual komersil maupun untuk yang lainnya. Apa harapan kakak ke depannya untuk Sam Smart? Harapannya sangat banyak pasti, tapi yang paling penting saya berharap Sam Smart ini semakin dikenal banyak orang, memberikan apa ya, sebagai role model untuk orang-orang agar membuat komunitas milenial yang produktif. Kemudian mana tahu pada akhirnya nanti kita bisa buka cabang di mana-mana, khususnya Kepri dulu, karena sudah banyak yang udah minta, ayo buka Sam Smart nih di Batam, di Tanjung Uban gitu. Ya harapannya ya semoga buat bermanfaat aja sih buat orang banyak, karena kan sebaik-baiknya kita sebagai manusia hidup di dunia yang bermanfaat untuk orang lain. Bagus banget ya Kak niatnya. Oke, terima kasih banyak Kak Semi udah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng Yoli. Hasil dari tangan-tangan berbakat di komunitas ini bahkan juga sudah dikomersilkan. Mereka menjual berbagai karya seperti sketsa wajah, lukisan, dan lainnya hingga ke seluruh Indonesia. Di kesempatan ini saya juga bertemu dengan Mahdi Akbari, seorang pencari suaka dari Afghanistan yang telah berada di Indonesia hampir 6 tahun lamanya. Ia memiliki bakat dalam membuat sketsa. Melalui komunitas Sam Smart, ia menyalurkan hobinya dan menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan utama.
Lewat lukisan, Mahdi mengekspresikan kerinduannya terhadap kedua orang tuanya. Pemirsa UTV, jadi ini adalah salah satu anggota komunitas dari SEM Smart dan dia adalah from Afghanistan, right? Okay, Mahdi, how are you? Fine. Mahdi, how long you have been joining this community? It's around 1 year. 1 year. Since 2020. Since 2020. Why did you choose this community? Because I interested in painting, so there is many kind of art, so I just joined it, and this is my hobby and my dream, so that's why I just Okay. joined it. Yeah. What the most art do you like? Anything about art, anything. I cannot choose which one is the most. Everyone is. It has their own beautiful and their own goodness, right? About the art. Like sketch sawaja. Like This is a sketch calligraphy. sawaja. This is your parents? Yeah, this is my parents. Like during this past days, I just draw it. Pemirsa UTV, ini adalah salah satu hasil karya dari Mahdi. Untuk menggambar seperti ini biasanya Mahdi membutuhkan waktu sekitar 1 minggu pengerjaan seperti itu. Ini adalah sketsa wajah ya Mahdi. Thank you. Komunitas SEM Smart berhasil menjadi wadah positif yang menampung kreativitas para muda-mudi yang ada di kota Tanjung Pinang. Terbukti dengan anggotanya yang berhasil mengikuti berbagai ajang lomba tingkat lokal hingga nasional. SEM Smart, belajar untuk mengajar, berkarya untuk menghasilkan. Berkumpul bersilaturahmi dalam berbagai hal dan kebiasaan adalah ciri khas manusia bebas. Tetap saksikan Mahajana berikutnya. Sampai jumpa!